Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah-masalah multikulturalisme yang terjadi di Indonesia. Karena ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Multikulturalisme adalah hal yang sangat sensitif di Indonesia. Di lain sisi kita boleh berbangga karena beragamnya budaya kita, dengan begitu pula beragamnya warna, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di lain sisi, tidak jarang multikulturalisme menjadi pemicu masalah dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Cekidot. Di sini kami akan menjelaskan masalah-masalah multikulturalisme yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan di Papua Barat. Masa beringas, kelembari Pangdam Kapolda dan Forkopimda. Awas kena batu. Mundur. Dari video tersebut, teman-teman sekalian pasti bertanya, kenapa terjadi kerusuhan di Papua? Di Jawa Timur, terdapat asrama mahasiswa Papua Kamasan 3. Asrama ini adalah asrama bagi mahasiswa rantau Papua yang diresmikan pada tahun 2007 dan terletak di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur. Nah, pada bulan Agustus 2018, telah terjadi insiden yang diawali dengan usaha pemasangan bendera merah putih di asrama ini oleh sejumlah organisasi masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi masyarakat seperti Patriot Muda, Benteng NKRI, Pemuda Pancasila mendatangi asrama tersebut untuk memasang bendera. Menurut penghuni asrama, massa yang datang merusak pagar, melempari asrama, serta melontarkan ujaran kebencian. Dan terjadilah bentrokan antara mahasiswa dengan ormas. Dan salah satu anggota organisasi masyarakat tersebut terluka, dan mereka mengadu ke polisi. Polisi kemudian datang dan melakukan penggeledahan. Lalu semua penghuni asrama diangkut ke Mapol Restabes Surabaya. Di antara massa yang diangkut polisi, ada yang meneriakkan aspirasi kemerdekaan Papua. Kejadian serupa terjadi pada tanggal 15 Agustus 2019. Situasi mencekam menyelimuti Manokwari. Senin 19 Agustus 2019, sejumlah jalan protokol diblokir mahasiswa dan masyarakat. Mereka protes karena tak terima dengan rasisme dan persekusi terhadap sejumlah mahasiswa asal Papua yang sedang belajar di Jawa Timur. Peran media dalam multikulturalisme. Permasalahan di Poso yang terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Yang kejadian ini mengkaitkan dua kelompok, yaitu kelompok Muslim dan Kristen. Apa itu kaitan multikulturalisme dalam teori yang ada? Dan di sini sebenarnya multikulturalisme itu adalah hal yang sangat dibanggakan. Namun setelah terjadi banyak pertikaian antar kelompok ini, inilah yang membuat atau menyebabkan terjadinya kekerasan yang mungkin mengaitkan banyak pihak sehingga menimbulkan korban. Dan sebenarnya masyarakat perlu menerapkan ini, menjadikan ini sebagai pengalaman bahwa masalah-masalah multikulturalisme itu adalah masalah yang benar-benar harus dipahami dengan baik. Jangan sampai salah kaprah, jangan sampai kesalahan yang kecil kita bisa besarkan hanya karena telah terjadi kelompok atau pertikaian antar kelompok sebelumnya. Lalu bagaimana kira-kira cara menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikan masalah tersebut, harus ada perwakilan dua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu antara pihak Muslim dan Kristen saling membicarakan apa masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya secara perdamaian. Dan apabila ada pihak yang mungkin melakukan kesalahan dan ini memberatkan dia untuk dihukum secara hukum, maka harus dihukum secara hukum. Jangan sampai dibiarkan, karena bila ini dibiarkan bisa saja di suatu hari nanti bisa menjadi provokator yang akan menimbulkan masalah baru lagi. Lalu bagaimana peran media terkait masalah tersebut?
Lalu peran media sebenarnya memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah ini. Mereka bisa menyebarkan berita-berita baik agar masalah tersebut bisa cepat selesai. Media juga bisa memanggil pihak-pihak yang berwenang, menjelaskannya dan membeberkan informasi yang memberi keuntungan di kedua belah pihak. Jangan sampai informasi yang memberatkan satu pihak. Pada tahun 1999 sampai 2003, terjadi konflik di daerah Maluku. Peristiwa ini sangat memakan korban jiwa hingga ribuan orang, rumah, tempat ibadah, maupun fasilitas umum di kota tersebut banyak terbakar. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi karena adanya penyerapan sistem demokrasi setelah reformasi 1998 dalam pemilihan umum, hingga membuat kelompok yang memenangi pemilihan umum ini menguasai semua jabatan yang ada tanpa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan multikulturalisme yang ketiga di Indonesia dalam konflik yang terjadi di Ambon, yaitu begitulah beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan multikulturalisme yang terjadi di Indonesia dalam konflik yang terjadi di Ambon. Di sini saya akan membahas tentang bentrok antar suku yang terjadi di Kecamatan Sidemulyo, Kabupaten Lampung Tengah. Bentrok ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 2012. Kejadian ini sebenarnya dipicu oleh hal sepele. Menurut salah satu warga desa Bali Nuraga yang melihat kejadian itu, sebelum kesalahpahaman terjadi, sekitar 10 orang pemuda dengan mengendarai sepeda motor tanpa sengaja menyenggol sepeda motor lain dari arah yang berlawanan. Sepeda motor tersebut dibawa oleh 2 orang perempuan. Saat ditolong oleh pemuda yang menyenggol perempuan tersebut, warga lain menganggap itu pelecehan seksual hingga diperpanjang sampai bentrok antar dua suku. Penyelesaian dari masalah ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga seperti polisi atau pemerintah. Media merupakan alat cepat untuk menyampaikan informasi, apalagi di zaman sekarang ini sudah benar-benar canggih. Semua hal mudah diakses ke dalam internet. Maka dari itu, saya akan menjelaskan poin-poin peran media dalam menyelesaikan masalah multikulturalisme yang terjadi di Indonesia. Yahoo!